Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur Tuhan pertemukan kita kembali di Jumat pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Maka mari kembali kita mensyukuri kebaikan Tuhan ini dengan bersedia untuk menerima firman-Nya lewat pemberitaan perenungan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari saudaraku, kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami, sehingga dengan berkat-Mu kami kembali ada dalam kelayakan untuk menerima firman-Mu, mengawali hari di hari ini. Berkenan Tuhan, firman yang kami dengarkan ini menjadikan kami mengerti bagaimana kami membangun ketaatan kepadamu demi untuk kemuliaan nama-Mu, bahkan untuk berkat bagi kami sendiri. Karena itu ialah di sorga berfirman untuk kami, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Jumat pagi ini terambil dari kitab Imamat pasal 10, ayatnya yang ke-12 sampai dengan 15. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Bagian imam dari korban. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun yang tinggal itu. Ambillah korban sajian yang tinggal dari segala korban api-apian Tuhan, dan makanlah itu sebagai roti yang tidak beragi di samping mezbah. Karena itulah bagian Maha Kudus. Haruslah kamu memakannya di suatu tempat yang kudus, karena itulah ketetapan bagimu dan anak-anakmu dari segala korban api-apian Tuhan. Sebab demikianlah diperintahkan kepadaku. Pada persembahan ujukan dan paha persembahan khusus itu, haruslah kamu makan di suatu tempat yang tahir, engkau ini serta anak-anakmu, laki-laki dan perempuan, karena semuanya diberikan sebagai ketetapan bagimu dan anak-anakmu dari segala korban keselamatan orang Israel. Paha persembahan khusus dan dada persembahan ujukan itu haruslah dibawa mereka ke tempat segala korban api-apian yang dari lemak itu, supaya dipersembahkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagimu serta bagi anak-anakmu, seperti yang diperintahkan Tuhan. Saudaraku, tema renungan kita di pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, menggunakan upah dengan bijaksana. Saudaraku, kalau kita memperhatikan teks bacaan Alkitab kita, lalu kita hubungkan dengan tema khotbah kita di pagi ini, yaitu menggunakan upah dengan bijaksana, nampak sekali saudaraku benang merahnya, di mana teks bacaan Alkitab kita berbicara tentang apa yang harus kita lakukan atau apa yang harus kita nikmati yang datang dari Allah sebagai upah dari apa yang sudah kita nyatakan lewat dharma bakti diri kita kepada Tuhan. Ya, artinya antara tema dan teks bacaan Alkitab ini mau berbicara bahwa di dalam upah yang kita terima dari Allah, ya, di situ Tuhan mau kita mempergunakan upah itu dengan sebijaksana mungkin, dengan sebaik-baiknya. Artinya apa yang kita terima dari Allah harus kita tempatkan di sebuah situasi atau keadaan yang selalu berkenan bagi Allah. Ya, artinya upah itu tidak harus kita pergunakan semau kita, tapi ada aturan-aturan yang kemudian harus kita perhatikan, kita lihat, dan kita ikuti. Artinya apa yang kita dapat dari jerih juang lelah kita, tidak kemudian kita bisa mempergunakannya semena-mena kita atau semau kita.
tapi harus kembali lagi kepada ketetapan Allah, aturan-aturan yang diberlakukan oleh Allah. Nah, kalau kita lihat dalam bacaan kita, saudaraku, dikatakan di situ kepada kedua anak Harun, ya, yang masih tinggal atau yang masih hidup, yaitu Eliasar dan Itamar, di ayat yang ke-12, ya. Di situ Musa katakan kepada mereka untuk mereka mempergunakan berkat dari Allah sebagai upah pengabdian mereka, ya, yang berbeda dengan kedua saudaranya terdahulu yang kita sudah khotbahkan kemarin, yang mengalami kematian, ya, yaitu Nadab dan Abihu, ya. Harus mereka nikmati upah itu, nikmati berkat dari Tuhan itu di tempat yang kudus, di tempat yang sudah ditahirkan. Jadi mereka tidak bebas mau makan di mana saja, ya. Betul-betul harus mengikuti aturan Tuhan. Saya pikir ini baik, saudaraku, untuk kita renungkan, karena seringkali kita berpikir ketika kita sudah mendapatkan apa yang menjadi upah kita, maka menurut kita mau melakukannya seturut mau kita, ya. Kita mau berikan kepada siapa, kita mau hanya makan sendiri, kita mau berlakukan untuk apa, untuk foya-foya dan seterusnya, ya. Bagi kita itu hak kita. Tidak demikian, saudaraku, ya. Ada bagian-bagian dari apa yang kita dapatkan itu kita harus ikuti aturan Tuhan. Memberikan persembahan, ya, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan sepanjang memang ada, gitu ya. Ini kita bicara kalau ada. Setelah kita pakai untuk memanage hidup kita, ya, mungkin setelah itu mulai kita berhitung apa-apa yang bisa kita juga nyatakan sebagai bukti ketaatan kita mengikuti perintah Tuhan, menjadi berkat untuk orang lain, gitu loh, ya. Nah, saya pikir ini sesuatu yang baik sekali, Bapak Ibu Saudaraku, ya, supaya kita mulai memanage hidup kita betul-betul mempergunakan upah atau berkat dari Allah itu dengan sebijaksana mungkin. Kita belajar dari Ananias dan Safira, ya, bagaimana mereka menyikapi berkat Allah itu menurut aturan mereka, bukan menurut aturan Tuhan. Sehingga hasil dari penjualan tanah yang mereka pegang, ya, mereka atur menurut kemauan mereka, tidak berdasarkan kemauan Tuhan. Nah, ini menjadi satu malapetaka besar kepada Ananias dan Safira. Kalau kita baca dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1-11, jelas sekali diuraikan di situ, saudaraku. Hanya persoalan memberikan persembahan, tapi mendatangkan kematian bagi mereka. Ya, karena pada konteks itu mereka sudah ditetapkan oleh Allah untuk memberikan apa yang terbaik dari hasil penjualan tanah itu, untuk mereka lakukan dengan jujur terbuka di hadapan Allah. Tapi ternyata mereka menyembunyikan sesuatu yang ada pada mereka. Padahal dengan tegas sudah Tuhan katakan itu, apakah bukankah sepanjang uang itu ada padamu itu milikmu? Mengapa engkau harus mengatakan Z padahal seharusnya A, gitu loh. Jadi ini sesuatu yang simple sekali, Bapak Ibu Saudaraku, tapi terkadang menjebak kita, ya, menjebak kita untuk tidak mampu melakukannya dengan sebaik-baiknya, ya. Sangat salah juga kalau kemudian, ya, dalam kondisi lapar, ya, kita punya makanan dan hanya itu makanan kita, lalu kemudian kita bagikan juga kepada orang lain, ya. Artinya bagaimana, mari sepanjang kita ukur sebagian bisa kita kenyangkan diri kita dan sebagian kita bisa kenyangkan orang lain, kenapa tidak, gitu. Artinya coba kita untuk tidak egois dalam hidup ini, gitu loh, ya. Saya pikir Bapak Ibu Saudaraku, ini baik sekali untuk kita renungkan supaya kita mulai memanage hidup kita betul-betul seperti yang Tuhan inginkan, ya. Jangan pernah takut untuk sesuatu yang tidak ada pada kita. Tuhan sudah bilang, carilah maka engkau akan mendapat, mintalah akan diberikan, gitu ya. Ya, dan kalau kita baca dalam kitab Injil Matius pasal 6 ayatnya yang ke
33 selalu saya katakan di sana, Tuhan katakan, kedepankan kerajaan Allah atau kedepankan iman dalam Kristus, maka Tuhan akan tambahkan kepadamu. Ya, burung di udara tidak menanam tapi menuai. Artinya bahwa Allah itu tidak akan menguji iman kita melebihi dari kekuatan kita, saudara-saudaraku. 1 Korintus 10:13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kamu. Bila mana engkau dicoba, Tuhan akan berikan kepadamu jalan keluar. Artinya Tuhan begitu baik kepada kita, saudaraku. Ya. Jadi mari kita pergunakan apa yang ada pada kita sebagai upah dari Allah atas sebuah pekerjaan kita dengan bijaksana. Mari kita manage untuk kepentingan pelayanan ini, ya, semacam persembahan dan seterusnya, untuk kepentingan sehari-hari ini, ya, untuk hal-hal yang artinya sifatnya insidental, ya, kita mesti persiapkan juga ini. Ya, kalau ada kemudian sisanya yang kita menurut kita tidak akan membebankan kita untuk membagi, ya kenapa tidak gitu loh. Semua kita tempatkan, ya, dalam aturan yang sangat bijaksana. Itu dikatakan di tema khotbah kita, menggunakan upah dengan bijaksana, ya. Jadi betul-betul harus kita atur dengan baik. Bukan hanya berpikir pesta pora, foya-foya dan seterusnya gitu, ya. Bukan berarti saya bilang berpesta itu salah, tidak. Tetapi jangan karena berpesta lalu kemudian bagian untuk Tuhan, ya, kita sudah tidak pikirkan lagi. Kita sudah menghamburkan di sana sini, sementara di dalam pelayanan Tuhan sangat membutuhkan dukungan finansial dan kita tidak melihat itu. Ya. Jangan pikir kita sudah merasa hidup kita sudah aman. Ya. Saya pikir ini baik, saudaraku, ya, untuk kita renungkan supaya betul-betul berkat Tuhan yang adalah upah dari hasil jerih juang kita betul-betul kita pergunakan dengan bijaksana seperti yang tertulis di tema khotbah kita, menggunakan upah dengan bijaksana. Artinya menggunakan upah betul-betul seturut dengan kehendak Tuhan. Kita manage. Kita diberikan kemampuan untuk memanage ini, ya. Kita punya ilmu manajemen yang luar biasa. Firman Allah mengajarkan kepada kita, ya, bagaimana memberikan persembahan, ya, bagaimana memenuhi kebutuhan kita dengan katakan orang bilang uang yang halal dan seterusnya, ya. Mari kita sikapi firman Tuhan pagi hari ini, saudaraku, betul-betul dengan iman. Maka kita akan selalu mampu untuk melihat apa yang ada pada kita itu berkat, sehingga kita selalu kembalikan dengan syukur, ya. Kalau kita tahu itu berkat, kita akan kembalikan dengan syukur, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, karena tidak ada orang yang merasa diberkati lalu kemudian dia tidak mengucap syukur. Jadi ini penting sekali. Ini penting sekali. Jangan sampai kita menjadi seperti kedua anak Harun yang kemarin kita khotbahi, yaitu Nadab dan Abihu, ataupun kita seperti Ananias dan Safira. Ya, jangan. Ya. Nah, kalaupun kita harus mati, kita mati dalam kemuliaan Tuhan, bukan karena kutuk dan sebagainya. Betul-betul supaya jalan kita adalah jalan menuju sorga, ya. Selamat berkarya, saudaraku. Selamat menghargai upah dari Tuhan, berkat dari Tuhan, dan manage itu dengan sebijaksana mungkin, supaya kita semakin diberkati olehnya. Belum ada kata terlambat. Mari kita mulai melakukannya betul-betul untuk kemuliaan nama Tuhan hari ini, besok, dan seterusnya. Ya, berjalan bersama dengan Tuhan, itulah yang memampukan kita untuk bisa memanage semuanya dengan baik. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Kami sungguh bersyukur atas kebaikan-Mu ini yang mengajarkan kami kembali pada hari ini bagaimana melihat berkat dari-Mu Tuhan untuk kami manage dengan bijaksana. Kami betul-betul pergunakan dengan baik sehingga apa yang kami lakukan ini tidak hanya menyenangkan hati kami sendiri atau orang lain, tapi juga menyenangkan hati Tuhan, dan inilah berkat buat kami dari-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan jangan pernah tinggalkan kami. Karena berjalan bersama dengan Tuhan, kami tahu menempatkan apa yang terbaik dalam hidup ini. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Ampunkan salah dosa-dosa kami, Tuhan Yesus. Dengarkan doa kami, sempurnakan dan kabulkan. Karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.